Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, akan sekalian dimanapun Anda berada, selamat malam. Ini kita sedang lembur ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membagikan sedikit tutorial ataupun berbagi pengalaman. Ada sebuah mesin Honda Beat Matic ya. Ini akan kita bongkar baik silinder headnya maupun pada bagian silinder bloknya. Kita akan copot bagian depannya ya. Jadi kita akan buka dulu pada baut-baut atau komponen-komponen yang mengganggu proses pembongkaran daripada blok dan juga silinder. Oke, langsung saja kita bongkar. Lanjut. Oke bro ya, kita mulai bongkar bro. Kita bongkar knalpotnya dulu di bagian bawah. Wah. Aduh bro, ini motornya ternyata sudah pernah mengalami retak pada bagian cover noken as. Ini dilem sama yang punya atau sama bengkelnya saya nggak tahu ya. Nanti ini akan kita las bisa, ataupun akan kita lem ulang kalau memang terjadi kebocoran pada bagian bekas lem ini. Soalnya ini motor bocor semua. Nah. Ya, kita akan lepas ini baut-bautnya, semua baut-baut yang memang mengganggu proses pembongkaran daripada blok. Ya, ini akan kita petot ke depan, kita akan lepas. Karena motor ini tadi setelah kita coba ternyata ngempos, dan ngemposnya parah ya. Tenaganya ini benar-benar loyo. Jadi untuk mencapai top speed gak usah muluk-muluk sampai 100 lah. Ini motor lari di 60-80 saja sudah berat ini motor. Makanya ini nanti kan kita bongkar, kita cek pada bagian ruang bakarnya, klepnya, kemudian pada bagian belakang yaitu piston, apa dia mengalami lemah ring atau dari linernya sendiri sudah mengalami aus yang cukup parah. Peradali dulu ya bro, satu persatu, dari mulai knalpot dan juga pada sisi sebelah kanan atau di bagian cover magnet. Waduh, potong dikit ya bro. Ini ada bautnya, ini baut 8 ukuran 8, bawah juga. Pada sisi depan ini ada baut cun besar ya. Ini motornya parah bro, kotornya. Waduh, astagfirullahaladzim. Lihat, ini semua di sini tanah semua, ini udah bau tanah ini motor. Aduh, bener-bener parah ini. Oke, sekarang kita dikejutkan dengan suatu pemandangan yang agak sedikit apa ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini motor nggak tua-tua amat, tapi pada bagian tensioner ini sudah ini sudah bisa dipastikan bahwa yang punya ini medit ya bro ya. Ini yang punya pelit, jadi dia tidak mau mengganti. Nah ini parah bro. Aduh, ini pada cover mesin ya, ataupun penyalur udara dari magnet ke bagian blok silinder ini pecah juga. Masya Allah ya. Aduh. Kita buka bautnya satu persatu ya. Ini kebetulan bengkel sudah tutup karena sudah malam. Bukan malam sih, ini sore menjelang malam, karena baru saja terdengar azan maghrib. Ini penampakannya setelah kita buka. Waduh, kelihatan nggak? Ini bocor semua ini. Iya, ini bocor semua bro. Ya, nanti akan kita cari.
Ini sudah bisa dipastikan motor sudah beberapa kali mengalami pembongkaran ya. Ini sudah tidak original ya. Stru kan mas? Oke, setelah kita buka pada cover bagian noken as, memang ini karetnya sudah dilem ya. Mungkin ini salah satu penyebab terjadinya kebocoran pada bagian ini cover noken asnya. Sudah dilem bro. Wah, kayak bro, telokan bro. Busi akan kita lepas. Kalau kita lihat dari busi motor, aduh kok ora fokus sih. Iki fokusnya ke pri sih. Kalau kita lihat pada bagian busi, motor ini pembakarannya lumayan bagus ya. Karena agak putih itu menandakan bahwa motor ini cukup irit. Ya. Belum terlalu basah oli. Itu berarti pada bagian piston, seher ataupun ring seher dia belum terlalu parah. Cuman motor ini ngemposnya cukup parah. Jadi akan kita bongkar, akan kita teliti. Oke, di sini ada 4 baut pengait pada bagian depan ya. Ini berukuran 12, kunci 12. Yang sebelah kiri pada bagian rantai ronsel atau rantai mesin, dia menggunakan baut panjang berukuran 10 mili. Kita lepas satu persatu. Dipreteli ya bro ya. Lihat pada bagian packing ataupun perpak dia juga bikin sendiri ini. Kreatif, namun ini menandakan bahwa si bengkel ataupun yang punya dia agak sedikit eman-eman sama duit ya bro ya. Asik ya. Gara-gara kayak geceng aja. Oke, sekarang kita lihat pada bagian silinder kop atau head cylinder, dimana di sini ada 2 buah klep intake dan juga exhaust. Keraknya agak ya bro ya. Ini keraknya sudah cukup banyak ya. Jadi ini akan menghambat pembakaran. Nih, bahan bakar yang akan masuk ke dalam ruang bakar tidak sepenuhnya akan terbakar jika karbon sisa pembakaran ini dia tidak keluar ataupun dia menumpuk. Sudah banyak, ini sudah lama. Oke, sekarang seher ataupun piston sudah kita bongkar. Tak cek ya bro ya. Waduh bro, ini parah bro. Lihat pada bagian belakang, packing bloknya ini juga dia bikin sendiri. Saya salut karena memang kreatif ya. Karena memang kreatif. Tapi ya yang rajin sedikit ya bro ya. Lihat di sini terdapat lem yang banyak. Mungkin bapaknya tukang jual lem. Oke, sekarang kita akan cek pada bagian liner atau rumah dari si seher. Oke. Agak kelihatan ya. Coba. Nah. Wah, sudah mengalami baret ya. Ini sudah baret, tapi motor belum terlalu ngebul. Kalau misal digas, terus turun gas, terus kita gas lagi, itu akan
keluar asap putih lewat knalpot. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi seal klep. Seal klep dia sudah lemah ataupun keras biasanya ya. Jadi oli akan bocor lewat seal klep masuk menuju ruang bakar. Kemudian pada bagian dalam liner ataupun silinder blok, boring biasanya disebut boring, dia sudah mengalami aus ataupun barat yang lumayan ya. Oke, karena untuk mengembalikan performa motor seperti semula ya, kita akan melakukan proses quarter. Kita akan melakukan proses quarter ataupun lemer ya. Boring ini akan kita quarter, nanti akan kita bawa ke tukang quarter dan diganti sehernya, satu set sama ringnya biar tenaganya ngacir. Oke. Kemudian pada bagian klep kita akan bersihkan secara menyeluruh, total kita bersihkan total ya. Jangan lupa ketika kita bongkar piston ataupun kita bongkar mesin pada bagian depan, terutama bagian seher dan juga silinder kop, pastikan juga bahwa si setang piston atau connecting rod mungkin bahasanya, saya kurang paham. Ini pastikan bahwa masih berfungsi dengan baik. Artinya dia tidak kocak ke depan dan juga ke belakang ya. Ini harus sepan. Kalau kanan kiri memang ada spasinya sedikit, tapi kalau depan belakang dia harus span. Sekalipun dia agak sepan tapi kita masih ragu-ragu ya, lalu kita ganti sehernya, otomatis kompresi dia akan kembali seperti semula. Seiring dengan beban yang semakin berat, kalau setang pistonnya ini sudah mengalami aus ataupun sudah setengah pakai, ini kemungkinan nanti akan bunyi. Walaupun tidak langsung, mungkin sekitar 1 bulan ataupun 2 bulan, itu nanti kita akan kerja 2 kali ya. Orang akan komplain, nggak baik juga. Jadi sebaiknya setiap kali melakukan pembongkaran kita harus cek juga. Kalau memang sudah tidak yakin, bilang sama yang punya motor ya, biar nanti yang punya motor tahu kalau memang komponen dari motornya ada yang harus diganti. Kalaupun tidak mau diganti, dia sudah tahu ya. Oke, ini nanti kita quarter. Si klep juga akan kita bersihkan secara total, baik dari lubang exhaust maupun intake. Kita bersihkan total ya. Kita spool juga di bagian klep. Nanti kita cek seal klep juga kita ganti. Ini kita cek juga ya, apakah masih bagus. Paling tidak mampu bertahan untuk ya jangka yang lumayan lama. Oke, sudah kita jelaskan satu persatu. Ini juga sudah agak capek ya. Sekian dulu video dari saya, semoga bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman yang memang baru pemula, ataupun kita bisa berbagi pengalaman kepada mekanik-mekanik yang sudah ahli suhu-suhu di luar sana ya. Kita berbagi pengalaman sedikit. Oke, sekian dulu. Salam satu hobi. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.